Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas psikologi perkembangan kali ini, kayaknya kita akan bicara sesuatu yang agak-agak bikin kita deg-degan, tapi perlu untuk kita bicarakan terkait konteks kematian, menjelang ajal, dan keberdukaan. Bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, dan ini menurut kita dan tentunya Anda juga semua akan menyadari bahwa hal ini pasti akan kita alami. Dalam konteks kematian, kalau kita bicarakan, ternyata kematian dalam beberapa budaya itu bisa ditanggapi dengan beragam, berbeda-beda. Suatu istilah ataupun keyakinan yang dipaparkan oleh seorang ahli bernama Kastenbaum tahun 2009 menyatakan bahwa setiap budaya memiliki sistem kematian yang melibatkan komponen orang, tempat, waktu, objek, dan simbol. Dan sebagian besar budaya itu juga memandang kematian bukanlah sebagai akhir dari kehidupan seseorang, bahkan dalam konteks kehidupan spiritual, di mana kehidupan spiritualnya itu akan terus berlangsung. Sebagian masyarakat memiliki keyakinan filosofis atau religius tentang kematian dan memiliki ritual menghadapi kematian. Budaya Amerika Serikat memang agak unik. Budaya Amerika Serikat menolak dan cenderung menghindari kematian. Makanya konteks ini seringkali tidak dibicarakan. Saat ini, kematian umumnya terjadi pada lanjut usia, pada orang-orang lanjut usia. Dengan usia harapan hidup itu meningkat. Yang tahun 1900-an itu sekitar usia 47 tahun itu sudah meninggal gitu ya. Tapi di masa-masa sekarang terjadi peningkatan di mana rata-rata adalah di usia 78 tahun. Banyak orang lanjut usia meninggal itu terpisah. Jadi meninggalnya terpisah dari keluarganya. Kenapa? Disebabkan menuanya populasi dan kemudahan berpindah tempat. Secara umum, jelang ajal itu berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase agonal atau istilahnya agonal phase. Di mana di situ fase rusaknya denyut jantung yang teratur. Kemudian yang kedua adalah fase clinical death atau kematian klinis. Di fase ini jedanya singkat dan dalam hal ini itu masih memungkinkan dilakukan penyelamatan sesungguhnya. Kemudian di fase terakhir adalah mortality atau kematian permanen. Di negara industri, kematian otak atau brain death itu diakui sebagai penentu kematian. Tapi tidak selalu bisa memecahkan dilema kapan pengobatan harus dihentikan untuk pasien yang tidak terobati yang tetap dalam keadaan vegetatif tetap atau persistent vegetative state. Mati otak adalah definisi neurologis tentang kematian, di mana seseorang dikatakan mati otak ketika semua aktivitas elektris otak itu telah berhenti selama beberapa waktu tertentu. Bicara tentang kematian, kita bicara tentang keputusan mengenai hidup, mati, dan perawatan kesehatan. Ada istilah advance directives, di mana prosedur yang dapat mempertahankan hidup boleh dilepas. Ya, jadi ini adalah prosedur yang dapat mempertahankan hidup itu boleh dilepas apabila kematian akan terjadi tidak lama lagi atau imminent. Jadi keputusan ini seorang dokter atau ahli kesehatan dan keluarganya ketika dia memutuskan melepaskan kehidupan seorang pasien karena diyakini bahwa kematian akan terjadi tidak lama lagi, ini dikenal dengan advance directives. Kemudian ada istilahnya euthanasia atau kematian yang mudah atau membunuh karena kasih. Di sini tindakan mengakhiri hidup tanpa rasa sakit atau seseorang penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau cacat yang parah. Jadi diputuskan oleh keluarga bersama dengan pihak
dokter untuk mengakhiri hidupnya dengan tanpa rasa sakit dikarenakan masalah-masalah atau sebab-sebab tertentu. Di konteks eutanasia ini ada istilahnya eutanasia pasif, yaitu menghentikan penanganan-penanganan yang dulunya diberikan. Kemudian ada juga eutanasia aktif, di mana kematian disebabkan dengan sengaja, seperti menginjeksi obat dengan dosis mematikan. Seseorang sesungguhnya memiliki hak untuk meninggal dengan indah. Jadi konteks keputusan mengenai hidup, mati, dan perawatan kesehatan ini disebabkan adanya keputusan bahwa seseorang itu punya hak untuk meninggal dengan indah. Adanya kenyamanan fisik, dukungan dari orang yang dicintai, perawatan kesehatan yang tentunya memadai tentu, menerima datangnya kematian dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Ada istilah hospice, yaitu program yang berkomitmen untuk mengusahakan berakhirnya hidup tanpa rasa sakit, tanpa rasa cemas dan depresi, yang menekankan pada perawatan untuk meredakan atau palliative care, bukan untuk memperpanjang hidup. Nah, bicara palliative care, ini istilahnya adalah usaha mengurangi rasa sakit dan penderitaan, serta membantu individu meninggal secara bermartabat. Tentu hal-hal yang kita bicarakan tadi adalah hal yang terjadi di muka bumi ini, tapi dalam konteks Indonesia memang masih kontroversial, karena Indonesia sangat menghargai nyawa manusia. Nah, kita yakini bahwa kematian dapat terjadi kapan saja di sepanjang kehidupan manusia. Bisa pada masa kanak-kanak disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, masa remaja karena kecelakaan, bunuh diri maupun dibunuh, atau orang-orang muda karena kecelakaan. Orang dewasa pun juga bisa terjadi karena penyakitnya, kanker atau penyakit jantung. Usia-usia 75 sampai 85 tahun ke atas biasanya karena penyakit jantung. Kalau kemudian kita menghadapi kondisi kematian atau kehilangan orang yang kita sayangi, maka ada sikap terhadap kematian pada beberapa fase dalam masa hidup. Contoh, konsep kematian bagi bayi itu mereka belum memiliki konsep. Tapi pada anak-anak prasekolah memang belum memiliki konsep yang baik mengenai kematian, tapi kadang-kadang bisa sekali mereka menyalahkan dirinya sendiri atas kematian seseorang. Di awal masa-masa sekolah, ya, individu dalam konteks usia awal masa sekolah, konsep kematiannya mereka mulai mengembangkannya dengan orientasi yang realistis mengenai kematian. Pada remaja, mereka memiliki pandangan yang lebih abstrak dan filosofis mengenai kematian dibandingkan anak-anak, dan bisa saja mengabaikan kematian. Sikap kematian dapat bervariasi di antara orang-orang dewasa di segala usia. Seorang dewasa awal itu belum ada bukti seseorang mengembangkan orientasi yang khusus mengenai kematian di masa dewasa awal. Tapi pada dewasa menengah, mereka lebih sadar mengenai kematian dan memiliki kecemasan mengenai kematian. Pada usia lanjut, ya, mereka memperlihatkan kecemasan kematian yang lebih rendah dibandingkan dewasa menengah. Dan mereka juga lebih sering mengalami serta bercakap-cakap mengenai kematian. Tampaknya sudah terjadi penerimaan di masa dewasa akhir. Kematian anak-anak dan orang-orang muda sering dipandang sebagai suatu peristiwa yang lebih tragis dibandingkan kematian orang-orang yang sudah sangat tua, yang mana mereka telah memiliki kesempatan untuk hidup yang lama. Kalau kita bicara tentang tahapan menjelang kematian, ada seorang tokoh bernama Kübler-Ross. Di tahun 1969, beliau membuat suatu penelitian dan lahirlah tahapan-tahapan yang terjadi yang dialami seorang individu ketika dia mengetahui bahwa kondisinya menjelang kondisi maut atau kematian. Yang pertama menurut Kübler-Ross, tahapannya adalah
penolakan, dan isolasi. Mereka menyangkal akan meninggal. Dan ini merupakan mekanisme pertahanan diri yang bersifat sementara. Tahapan kedua adalah marah atau anger. Di sini muncul penyangkalan, yang mana itu memunculkan kemarahan, kebencian, kegusaran, dan juga iri hati. Sasaran kemarahannya bisa dokter, perawat, anggota keluarga, bahkan Tuhan. Tahapan ketiga adalah menawar. Nah, di seseorang yang sampai pada tahapan ketiga ini, terjadilah kondisi berharap kematiannya ditunda. Kondisi dia menawar, berjanji mendedikasikan kehidupannya pada Tuhan, ataupun melayani orang lain. Seusai tahapan menawar, masuk ke tahapan depresi. Pada tahapan ini, seseorang mulai menerima kepastian atas kematiannya. Dia menjadi pendiam, menolak dikunjungi, menangis dan berduka. Pada tahapan depresi, ketika sudah mulai terlewati, maka seorang individu akan masuk ke tahapan menerima. Di sini adalah akhir perjuangan menjelang kematian. Dikembangkannya lah rasa damai, dikembangkannya lah menerima nasib, perasaan dan rasa sakit pada fisiknya juga mulai menghilang. Banyak kritikan memang, tentunya juga menjadikan kita tahu bahwa banyak hal yang bisa terjadi pada individu. Beberapa konteks di mana orang meninggal. Kalau di Amerika Serikat, sebagian besar kematian terjadi di rumah sakit. Individu memperoleh perawatan namun menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kondisi sendiri dan ketakutan. Sebagian besar individu menyatakan bahwa sesungguhnya mereka memilih meninggal di rumah. Namun khawatir jika mereka akan membebani keluarganya dan kurang memperoleh perawatan medis. Nah, keberdukaan yang dalam ketika kemudian menghadapi kondisi di mana seseorang akan menghadapi situasi menjelang kematiannya perlu disikapi dengan hati-hati oleh orang yang ada di sekitarnya. Berkomunikasi dengan orang menjelang kematiannya. Keuntungan dari kesadaran dengan cara meninggal sesuai keinginannya itu memungkinkan lebih mudahnya ketika kita berkomunikasi. Dalam hal ini mereka juga bisa dibantu untuk menyelesaikan beberapa rencana dan proyek. Dan juga dibantu untuk melakukan pengaturan bagi orang yang masih hidup. Warisan mungkin, dan pesan-pesan. Dan mereka juga berpartisipasi dalam membuat keputusan mengenai pemakamannya, suatu hal yang bukan tabu untuk dilakukan. Mereka juga diberi kesempatan meninjau kembali hidupnya, bercakap-cakap dengan orang yang penting dalam hidupnya, dan mengakhiri kehidupannya dengan kesadaran mengenai bagaimana kehidupannya selama ini. Dalam komunikasi kita bisa juga mendorong atau menerima bentuk kepahaman mereka terhadap apa yang terjadi dengan tubuhnya dan apa yang dilakukan oleh para staf medis terhadap tubuhnya. Dalam konteks ini, sebagian besar psikolog merekomendasikan sistem komunikasi terbuka dengan orang yang ada dalam posisi menjelang ajalnya. Komunikasi sebaiknya tidak membahas mengenai patologi atau persiapan kematian, namun sebaiknya justru menekankan pada kekuatan orang tersebut menghadapi masa-masa sulitnya. Ketika kemudian semuanya telah lewat, orang yang kita sayangi telah pergi, maka bukan suatu hal yang diharamkan atau yang kerap terjadi adalah memang kedukaan. Duka cita adalah ketumpulan emosional, ketidakyakinan, kecemasan karena keterpisahan atau separation anxiety, putus asa, kesedihan, dan kesepian yang menyertai kehilangan seseorang yang kita cintai. Bisa sekali terjadi duka cita yang berkepanjangan atau prolonged grief. Ini adalah jenis duka cita dengan keputusasaan yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan selama beberapa waktu tertentu. Bisa juga terjadi duka cita disenfranchised,
Duka cita terhadap orang yang meninggal yang secara sosial merupakan kehilangan yang tidak dapat diungkapkan atau didukung secara terbuka. Duka cita bersifat multidimensional dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun sayangnya. Proses duka cita itu dapat naik, dapat turun. Bukan tahapan yang teratur dan jelas. Melibatkan perubahan emosional yang bisa berlangsung cepat. Menghadapi tantangan untuk mempelajari keterampilan baru yang tadinya tergantung dengan pasangan, dia harus berusaha untuk mandiri. Dia juga harus mendeteksi kelemahan dan keterbatasan pribadi, menciptakan pola-pola perilaku yang baru, dan membentuk persahabatan dan relasi yang baru. Ada model Dewey Process dalam mengatasi pengalaman kehilangan ini. Model Dewey Process merupakan model usaha coping terkait masalah kematian yang terdiri dari 2 dimensi utama, yaitu stresor yang berorientasi pada kehilangan. Berfokus pada individu yang telah meninggal dan mencakup mengenang kembali secara positif atau negatif apa yang ditinggalkan atau jejak-jejak yang pernah terjadi dari almarhum. Yang kedua adalah stresor yang berorientasi pada pemulihan. Stresor tingkat 2 ini timbul sebagai hasil tidak langsung dari berkabung, mencakup perubahan identitas, dan menguasai segala keterampilan-keterampilan baru. Coping dan jenis kematian. Memang kematian yang terjadi secara mendadak itu cenderung memberikan dampak yang justru lebih intens dan lama terhadap individu yang ditinggalkan. Proses coping juga terasa sulit. Bahkan lebih sulit dibandingkan dengan yang mengalami proses-proses tidak mendadak dalam kematiannya. Dan mereka juga seringkali kematian yang mendadak itu menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Pengalaman kehilangan yang paling berat adalah kematian pasangan. Ini dapat menimbulkan resiko menderita masalah-masalah kesehatan. Individu yang hidup sendiri cenderung meningkatkan sesungguhnya kehidupan religiusitasnya dan keyakinan spiritualitasnya. Dan ini berkaitan dengan tingkat duka cita yang lebih rendah. Demikian teman-teman terkait dengan kematian, kedukaan, dan kehilangan. Saya Tia Rahmania mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.